Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam setiap aktivitas. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan membicarakan mengenai luas permukaan bangun ruang. Nah, materi ini adalah materi yang sudah kalian peroleh sebenarnya di SMP dan SD, tetapi kita lebih memperdalamnya sebagai calon guru matematika. Baik, untuk memahami materi ini kalian harus ingat tentang rumus luas daerah bangun datar yang sudah kita pelajari pada semester lalu pada mata kuliah geometri bidang. Baik, kita langsung saja mulai. Nah, untuk mempelajari luas permukaan ini kita harus memahami tentang jaring-jaring. Nah, apa itu jaring-jaring ya? Jaring-jaring ini akan menghasilkan suatu bukaan dari bangun ruang tersebut dalam bentuk bidang datar ya. Jadi apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Nah, jaring-jaring bisa dikatakan sebagai rangkaian dari bangun datar yang dihasilkan dari bukaan bangun ruang yang diiris berdasarkan rusuk-rusuk tertentu sehingga tidak terpisah dia ya. Sehingga tidak terpisah, dan apabila digabungkan kembali akan membentuk bangun ruang semula. Jadi dia merupakan suatu rangkaian dari bangun datar. Baik, kita langsung saja ke luas permukaan kubus. Nah, perhatikan animasi berikut ya. Pada animasi berikut kita bisa melihat bahwa kubus ini diiris berdasarkan rusuk AE, BF, CG, dan DH. Sehingga ketika dia dibuka menghasilkan suatu rangkaian tertentu yang tak terpisah, dan ketika digabungkan lagi dia akan terbentuk kubus semula ya. Nah, ini jadinya menjadi jaring-jaring kubus. Ini adalah salah satu dari jaring-jaring kubus. Nah, jika dia diiris dari rusuk yang lain, dia akan menghasilkan jaring-jaring yang berbeda bentuknya. Nah, ini tugas bagi kalian karena sudah kalian pelajari di SD maupun di SMP ya. Nah, jadi berdasarkan jaring-jaring tersebut, apa luas permukaan dari kubus? Nah, kita ketahui bahwa definisi kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 6 buah persegi yang kongruen. Sehingga luas dari permukaan kubus berdasarkan jaring-jaring ini adalah 6 kali luas persegi ya. 6 kali luas persegi. Nah, luas persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Nah, sebenarnya sisi kali sisi yang dimaksud di sini adalah rusuk ya. Tapi pada rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, tetapi pada kubus nanti panjang rusuknya gitu ya, sehingga rumusnya menjadi 6S kuadrat ya. Yang harus diingat adalah S di sini bukanlah bidangnya, tetapi sisi atau rusuk dari kubus. Nah, ini dia. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jika diketahui suatu kubus yang panjang rusuknya 10 cm, berapakah luas permukaan kubus tersebut? Nah, kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kuadrat, sehingga hasilnya adalah 6 kali 100. Hasilnya adalah 600 cm kuadrat. Nah, itu dia ya contoh dari luas permukaan kubus. Nah, berikutnya adalah tentang luas permukaan balok. Kita perhatikan animasi berikut. Nah, ini sama ya. Balok ini diiris berdasarkan rusuk AE, BF, CG, dan DH, sehingga terbentuklah suatu bentangan bangun datar yang menghasilkan jaring-jaring dari balok ini. Nah, ini dia jaring-jaringnya. Ini adalah juga salah satu jaring-jaring dari balok. Kalian harus menyebutkan jaring-jaring yang lain dan coba menyebutkan yang mana yang bukan jaring-jaring balok. Nah, kita perhatikan ya. Berdasarkan definisinya juga, balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 3 bidang yang 3 pasang, maksudnya 3 pasang bidang yang
saling berhadapan dan kongruen atau 3 persegi panjang ya. Nah, pada gambar kita bisa melihat bahwa ada 3 pasang persegi panjang. Persegi panjang yang biru, yang pink, dan yang hijau. Sehingga luas permukaannya itu ada 3 pasang juga. Kita perhatikan, yang biru itu ukurannya adalah panjang kali lebar. Ya, perhatikan dengan baik, yang biru itu ukurannya panjang dan lebar ya. Sedangkan yang pink itu ukurannya adalah panjang kali tinggi. Oke, saya ulang lagi. Yang pink itu ukurannya panjang kali tinggi ya. Kemudian yang hijau itu ukurannya, ada yang tahu, lebar dikali tinggi ya, sehingga ada 3 pasang. Dengan demikian luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi, sehingga kita bisa sederhanakan, 2-nya dikeluarkan ya, sehingga 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi ya. Itu rumus sederhananya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada balok yang panjangnya 10, lebarnya 4 dan tingginya 5. Berapakah luas permukaan dari balok ini? Langsung saja kita selesaikan. Seperti rumusnya tadi, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi ya. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 10 kali 4 ditambah 10 kali 5 ditambah 4 kali 5, sehingga ini hanya operasi hitungnya saja ya, kabataku saja. Oke, hasilnya, sehingga hasilnya adalah 220 cm kuadrat ya. Baik, selanjutnya adalah luas permukaan prisma. Nah, kita tahu bahwa prisma adalah bangun ruang 3 dimensi di mana ada sepasang sisi yang kongruen dan saling berhadapan, dan bidang tegaknya adalah berbentuk persegi atau segi 4 ya. Persegi atau persegi panjang. Nah, ini dia ya. Prisma kita contohkan adalah prisma segitiga, bahwa ada sepasang segitiga dan sisi-sisi atau bidang-bidang tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Nah, sehingga jaring-jaringnya seperti ini ya. Nah, berapa luas permukaan dari prisma ini? Untuk jaring-jaring lainnya silahkan dicari ya, ini tugas. Nah, berapa luas permukaan dari prisma ini? Perhatikan, berarti ada 2 buah segitiga ya, 2 buah segitiga, dan ada 3 buah juga bidang tegaknya ya yang berbentuk persegi panjang, sehingga ini luasnya ada luas permukaannya luas dari segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF dan persegi panjang yang merupakan bidang tegaknya. Dengan demikian, karena luas dari segitiga ABC sama dengan luas segitiga DEF, sehingga kita bisa mengatakan ini 2 kali luas segitiga ABC ya, atau 2 kali alasnya nanti ya, 2 kali alasnya. Nah, kita perhatikan di sini, jika alasnya itu masing-masing sisinya adalah A, B, dan C, sehingga bidang tegaknya yang tinggi prisma tersebut adalah T misalnya, sehingga ada beberapa persegi panjang yang luasnya A kali T, ada B kali T, ada C kali T, sehingga rumusnya menjadi 2 kali luas ABC atau segitiga ABC ditambah A tambah B tambah C dikali tinggi. Nah, ini aljabarnya ya, kita keluarkan T-nya. Baik, coba perhatikan, A ditambah B ditambah C merupakan keliling dari segitiga. Segitiga tersebut adalah alas dari prisma, sehingga kita bisa membuat rumusnya menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi dari prisma. Nah,
Ini adalah rumus umum ya, rumus umum dari luas permukaan prisma. Kalau kita nanti cobakan juga ke prisma segi 4 yaitu balok, atau prisma segi 5, segi 6, maka dia akan menghasilkan rumus luas permukaan yang sama. Kalian bisa coba di rumah. Nah, secara umum luas dari rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi dari prisma. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada suatu prisma segitiga ABC, DEF, yang mana segitiganya, alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 6, 8, dan 10 cm ya. Jika tinggi prisma tersebut adalah 12 cm, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, ayo kita selesaikan. Nah, perhatikan luas permukaan prisma itu adalah rumusnya 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi ya. Baik, kita cari dulu luas alasnya berapa. Luas alasnya, karena alasnya ini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ingat lagi materi Pythagoras ya. Sisi terpanjangnya merupakan sisi miring, sehingga dua sisi lainnya merupakan sisi siku-sikunya. Dengan demikian kita bisa menempatkan dia merupakan alas dan tinggi dari segitiga itu, sehingga luas alasnya ini adalah luas segitiga, yang mana rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2 ya, sehingga kita memperoleh hasilnya 24 cm ya. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya, sehingga 2 kali 24 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 kali tinggi prisma tadi 12 cm, sehingga hasilnya adalah 48 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 dikali 12, sehingga kita bisa peroleh hasilnya adalah 336 cm kuadrat. Nah, ini adalah contoh dari penerapan rumus luas permukaan prisma. Baik, selanjutnya luas permukaan limas ya. Nah, limas ketika kita buka iris berdasarkan rusuk-rusuk tertentu, rusuk tegaknya. Nah, ini hasilnya ya, sehingga jaring-jaring yang diperoleh adalah ini ya. Ini satu contoh limas segi 4 dan satu lagi contohnya limas segi 5 ya. Kalian bisa peroleh jaring-jaring atau bukan jaring-jaring limas lainnya. Baik, berapakah luas permukaan limas tersebut? Nah, apa rumusnya? Coba perhatikan ya. Berdasarkan definisinya, limas itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang ada satu alas dan bidang tegaknya itu berbentuk segitiga ya. Sehingga kita lihat di gambar ini ada satu alas dan ada beberapa segitiga, banyaknya segitiga sesuai dengan banyak sisi alasnya gitu ya. Sehingga luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya atau bidang tegaknya. Baik, langsung saja kita ke contoh soal mengenai luas permukaan limas ya. Ini ada suatu limas TABCD yang mana alasnya berbentuk persegi ya. Alasnya berbentuk persegi, kemudian yang panjang sisi persegi tersebut adalah 10 cm dan rusuk tegaknya 13 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas permukaan dari limas ini? Nah, tadi rumusnya adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya atau bidang tegaknya ya. Baik, berarti di sini adalah luas persegi ditambah 4 kali luas ABT. Luas segitiga ABT. Kenapa 4 kali luas ditambah 4 kali luas segitiga ABT? Nah, perhatikan ya. Keempat segitiga
yang merupakan bidang tegak pada limas ini ukurannya sama. Ya, kenapa? Karena alas dari limas ini berbentuk persegi. Ya, yang panjang sisinya semua sama. Sehingga segitiga tegaknya itu juga sama semuanya ya. Berbeda kasusnya ketika alasnya berbentuk persegi panjang, maka segitiga tegaknya itu tidak sama semuanya, ada dua pasang yang sama ya. Nah, karena ini sisi tegaknya semua sama, sehingga kita carinya cuma satu saja ya. Nah, alasnya merupakan sisi kali sisi 100, berarti ya 100 cm persegi. Berapa luas alas bidang tegaknya ABT? Nah, ini dia ya. Sehingga untuk menentukan berapa luas ABT ini kita perlu tingginya. Nah, kita cari dulu tingginya. Sehingga ini menjadi kita gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan tingginya. 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. Ya, berapa hasilnya? 12 ya, kalian cari sendiri. Sehingga luas luas dari segitiga ini adalah 10 dikali 12 per 2 ya, hasilnya adalah 60. Ya, kita langsung masukkan ke rumusnya, sehingga hasilnya menjadi luas persegi 100 ditambah 4 kali 60 ya. Hasilnya adalah 100 ditambah 240, hasilnya menjadi 340 cm persegi. Oke, udah paham ya? Ingat berapa luas dari bidang tegak atau bidang segitiganya pada limas ini berdasarkan bentuk alasnya ya, bentuk alasnya. Oke. Berikutnya adalah luas permukaan tabung. Nah, kita perhatikan tabung ketika dia dibuka ya, jaring-jaringnya menjadi ada 2 buah lingkaran dan ada sebuah persegi panjang. Nah, kenapa persegi panjang? Kalian buktikan saja dengan membuka merek susu Indomil misalnya ya, maka mereknya itu akan membentuk sebuah persegi panjang. Baik, kalian sebutkan contoh jaring-jaring yang lain. Kita langsung ke luas permukaan dari tabung ini. Dengan demikian, luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung ya. Selimut tabungnya berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalian harus ingat rumus dari luas lingkaran. Berapa? PR kuadrat, sehingga nanti 2 kali PR kuadrat. Nah, luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Panjang dari selimut tabung ini adalah menempati keliling lingkaran ya. Berapa apa rumus luas keliling lingkaran? 2pi 2pr, sehingga dia menjadi panjang kali lebar 2pr kali t ya, sehingga rumusnya menjadi sama dengan 2pr kuadrat ditambah 2prt. Paham ya? Sehingga kita ada yang sama 2pr ya dikali R ditambah T. Paham ya? Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah tabung. Tabung ini jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Langsung kita selesaikan saja. Luas permukaan tabung tadi 2pr dikali R tambah T ya. Sehingga 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 748 cm kuadrat. Paham ya? Oke, kita langsung saja masuk ke luas permukaan kerucut. Nah, apa yang terbayang oleh kalian ketika sebuah kerucut dibuka ya? Nah, pastinya ada alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, selimut dari kerucut itu berbentuk apa? Nah, ini dia. Kira-kira bentuknya apa ini ya? Kita perhatikan lagi. Ini dia, ada sebuah bangun di atasnya ya. Ada lingkaran dan bangun di atasnya. Berbentuk apa bangun di atasnya ini? Nah, ternyata dia merupakan suatu juring dari lingkaran.
ya. Kalau tadi alasnya adalah jari-jarinya adalah R, ya. Kemudian di sini ada garis pelukisnya itu kita sebut dengan S, maka selimut dari kerucut ini adalah juring dari sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah S, ya. Perhatikan sekali lagi, jari-jari alasnya, bilang alasnya yang berbentuk lingkaran itu adalah R, ya. Kita misalkan R, maka selimut dari kerucut adalah merupakan juring dari sebuah lingkaran yang jari-jarinya adalah S, ya. Kita misalkan S di sini, ya. Nah, perhatikan, sehingga luas permukaan dari kerucut ini kita harus cari satu-satu dulu. Nah, kalau lingkaran tadi kita tahu ya, luasnya adalah pi r kuadrat. Nah, kita cari luas juring ini. Nah, kita tahu bahwa luas juring ini per luas lingkaran, luas juring yang jari-jarinya S per luas lingkaran yang jari-jarinya S itu, atau yang kita sebut di sini titik pusatnya adalah B, ya. Pada gambar titik pusatnya adalah B, sama dengan panjang busur CD. CD ini adalah yang di lingkaran besar, ya, maksudnya per keliling lingkaran B. Karena kenapa dia sebanding? Karena cara memperolehnya adalah sama-sama sudut pusatnya per sudut penuh, ya. Kalian ingat lagi materi SMP kalian. Sehingga hasilnya adalah luas juring BCD per luas lingkaran yang berpusat pada B tersebut sama dengan keliling lingkaran. Nah, perhatikan, panjang busur CD itu sama dengan keliling lingkaran karena dia menempati keliling dari lingkaran itu, ya, berdasarkan bentuk kerucut di awal tadi, ya. Perhatikan lagi, silakan mundur lagi pada menit sebelumnya, sehingga keliling panjang busur CD itu sama dengan keliling lingkaran yang berpusat pada A, ya. Sehingga kita bisa membuat rumusnya menjadi luas juring BCD per, ya, luas lingkaran B tadi kan adalah pi S kuadrat karena jari-jarinya adalah S, ya. Kemudian keliling lingkaran A itu sama dengan 2πr, sedangkan keliling lingkaran B sama dengan 2πs. Sehingga ini kita selesaikan saja secara aljabar, sehingga rumusnya menjadi luas juring BCD sama dengan 2πr dikali ps kuadrat per 2ps. Ya, kita sederhanakan menjadi luas juring BCD sama dengan PRS, ya, PRS. Nah, ini merupakan selimut dari kerucut. Sehingga luas permukaan kerucut ini adalah luas alas ditambah luas selimut. Alasnya berbentuk lingkaran, ya, ditambah luas juring yang sudah kita cari tadi, ya, luas juring. Oke, sehingga hasilnya adalah pi r kuadrat ditambah PRS, ya. Bagian yang sama kita sederhanakan, bagian yang sama kita keluarkan sehingga hasilnya pi r ditambah r ditambah s. Paham, ya? Diulang lagi, ya, diulang lagi. Baik, kita langsung masuk ke contoh dari permukaan kerucut ini. Ini ada sebuah kerucut di mana kerucut ini diameter alasnya adalah 12 cm dan tinggi kerucut tersebut adalah 8 cm. Tinggi kerucut, ya. Tinggi kerucut itu yang garis putus-putus dari puncak kerucut ke alasnya, ya, bukan yang di bagian garis pelukisnya. Sehingga kita perlu cari nanti, ya. Sehingga jari-jarinya 6 karena diameternya 12, ini tingginya 8, ya. Rumus luas permukaan kerucut tadi adalah PR dikali R tambah S, ya. Sehingga kita langsung masukkan saja rumusnya, ya. Tapi sebelum itu kita peroleh dulu, ya. Kita peroleh dulu berapa S-nya, karena S tadi adalah yang miring, ya. Yang miring garis pelukisnya, bukan tinggi kerucut. Kita cari dulu, ini dia berbentuk segitiga siku-siku, sehingga kita menggunakan teorema Pitagoras, hasilnya menjadi 10 cm. Kita langsung masukkan ke rumusnya 3,14. Kenapa kita pakai ini?
karena kita sudah paham bahwa kalau tidak habis dibagi 7, kita kali saja dengan 3,14 ya. Kemudian kita selesaikan sehingga hasilnya menjadi 301,44 cm kuadrat ya. Oke, sudah paham ya? Kita langsung ke luas permukaan bola. Nah, bola ini punya jaring-jaring enggak ya? Silakan cari, searching apakah bola punya jaring-jaring. Nah, silakan dijawab nanti pada grup kita. Baik, ini untuk menentukan luas permukaan bola, silahkan tonton dulu video berikut. Nah, coba perhatikan di sini. Berarti kulit bola tadi ya, kulit bola tadi sama dengan 4 kali luas lingkaran ya. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa luas permukaan bola itu adalah sama dengan 4 kali luas lingkaran ya. Sama dengan luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 4 kali pi r kuadrat ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh luas permukaan bola. Nah, ada sebuah bola. Nah, di mana jari-jari bola ini adalah 14 cm. Berapakah luas permukaan dari bola itu? Nah, kita langsung selesaikan. Tadi rumusnya adalah 4 kali lingkaran atau 4 kali pi r kuadrat. Sehingga langsung saja 4 kali 22/7 dikali 14 kuadrat, sehingga hasilnya 2464 cm kuadrat. Sebelum video ini saya akhiri, maka kita simpulkan dulu ya materi yang kita peroleh pada hari ini. Kita mulai dari luas permukaan bangun ruang sisi datar. Tadi ada kubus yang luas permukaannya sama dengan 6 kali sisi kuadrat atau S kuadrat ya. Yang kedua ada balok. Balok ini rumusnya adalah 2 kali PL tambah PT tambah LT ya. Kemudian ada prisma. Prisma tadi rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Dan kemudian ada yang sisi datar satu lagi adalah limas ya. Rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegaknya ya. Kemudian ada bangun ruang sisi lengkung. Tadi adalah tabung. Rumus luas permukaannya adalah pi r 2 pi r dikali r tambah t. Kemudian ada kerucut pi r kali r tambah s. Kemudian ada lingkaran ya, yang rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Baik, demikian materi kita mengenai luas permukaan bangun ruang. Pada materi berikutnya saya akan memberikan beberapa soal dan beberapa masalah yang akan kita selesaikan bersama-sama mengenai luas permukaan bangun ruang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.